Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rian Tisna, NIM 0520909335, Fakultas Sains dan Teknologi Sistem Informasi. Oke, lanjut aja langsung ke tugas 1, pemrograman berbasis web. Di sini ada tugas yang udah saya ekstrak sebaik gambar, JavaScript, data.js-nya, dan ya itu doang cukup. Oke, kita kembali di mana tugas pertama yaitu membuat halaman login HTML. Lalu tombol login jika tidak sesuai pop-up alert yang berisi email password yang Anda masukkan salah. Lalu terdapat tombol lupa password daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop-up. Kita lanjut aja langsung aja. Di sini ada proses login. Login yang dimana saya arahkan ke style CSS. Ini juga diarahkan ke JavaScript. Dimana di sini ada proses masuk email, ID-nya email, placeholder-nya masukkan email dengan logo UT dengan judul login. Di sini ada judul dari judul tab website. Saya menggunakan HTML5. Lalu pada bagian link kelas di sini itu untuk nanti ke CSS, mengarah ke CSS untuk pemanis nanti, pemanis gambarannya, yakni HTML-nya yakni kerangkanya saja. Pada open modal yaitu lupa password dan modal daftar juga daftar. Di sini nanti ada muncul pop-up alert. Jika saya klik lupa password, maka akan muncul pop-up silakan hubungi admin UT daerah. Jika saya klik pendaftaran akun, pendaftaran dilakukan, nanti akan muncul pop-up pendaftaran dilakukan melalui admin UT daerah. Oke, kita langsung aja ya. Kita jalankan. Nah, disinilah prosesnya. Jika saya tidak mengisi, nanti akan muncul email dan password wajib diisi. Jika saya lupa password, silakan hubungi admin UT. Jika saya klik daftar pendaftaran akun, pendaftaran dilakukan melalui admin UT daerah. Nah, inilah yang maksud saya CSS. Yakni di sini itu untuk CSS reset untuk seluruh websitenya. Body untuk keseluruhan file HTML. Login page yakni di mana kelas di div yang ini nih. Div ini ada ID, ada kelas. Maka misalnya saya login page. Jika untuk CSS klik ke titik login page. Nanti kita akan membuat pemanis di mana ada background, hide, display, justify content dan line item. Peletakan tempatnya di mana. Di bagian login HTML, yakni saya akan memasuki proses input, button hopper, link, dan link. Ada modal lupa juga, ada modal password. Saya akan mengubah. Lalu modal konten dan close juga pada proses close. Pointer di sini nanti jika saya mengarahkan nanti agar gambar tangan. Oke, kita lanjut ke ini login. Login di sini nanti mengarah ke data.js ini. Di mana data.js yang udah diekstrak yaitu data array yang berisi data objek dan juga data objek yang berisi data objek juga. Nah, untuk proses JavaScript-nya, cara menjalankannya agar kita bisa sampai ke dashboard tanpa perlu kita klik ke misal ke sini lalu jalankan lagi, kita klik ini aja yang di sini. Proses live server. Di sini saya sudah mengisi data default yang udah diisi yakni di sini. Yakni contohnya admin sita, admin ut.acid emailnya dan passwordnya admin 123 gini. Lalu dengan kata sandi admin 123 kita proses masuk, kita
akan muncul pop-up login berhasil sebagai admin Sita. Di mana itu muncul? Munculnya itu di kode JavaScript ini, di mana saya membuat variabel email dari dokumen HTML, mengambil data dari HTML dengan ID email, nilainya, function login, kurung kurawal, kurung buka tutup, lalu kurung kurawal, dulu cons email, dan kita juga ngambil data password juga, variabel, ngambil nama variabelnya password, ngambil datanya dari password. Lalu ada if di sini yaitu jika email kosong dan password kosong, email wajib diisi, lalu berhenti. Yang ini wajib diisi. Lalu jika di sini saya variabel pengguna, data pengguna ini mengambil dari data.js, tolong temukan, return, berhenti, lalu cari email dan passwordnya. Data password, email dan password, data email dan password sudah terisi di sini. Yang ID-nya 12345 ini udah diisi, ada nama, email, password, role, dan lokasi. Ini sudah beres. Iya nih, beres. Lalu jika saya sudah berhasil, login berhasil sebagai nama Rehan, local storage-nya yaitu data yang tersimpan, user login. Contohnya yang tadi ada nama admin, terus nama Rina itu kan. Nanti sudah selesai, kita akan mengarah ke dashboard. Itulah yang tadi ini. Kita dari proses login masuk ke dashboard. Lalu jika misalnya saya tadi salah, maka email yang Anda masukkan akan salah. Contoh, kita kembali lagi ke sini. Nih, email dan password wajib diisi. Jika saya salah, admin 345, maka akan muncul email password yang Anda masukkan salah. Oke, kita kembali ke awal lagi, proses masuk ke dashboard. Login berhasil. Nih, di sini saya memakai greeting, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu. Saya ubah beberapa dikit. Selamat pagi di sini saya menunjukkan jam 2.41 pagi, di mana proses greeting ini terdapat pada di sini. Greeting menyesuaikan jam. Jika greeting dengan nama variabel hour atau jam mengikuti tanggal dan mengikuti jam juga. Jika jam kurang dari 12, maka tolong selamat pagi, ada yang bisa kami bantu. Jika tidak jam kurang dari 18, maka selamat siang, ada yang bisa kami bantu. Dan tidak, selamat malam, ada yang bisa kami bantu. Oke. Kembali ke dashboard dulu. Pada dashboard, di sini ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, histori transaksi, dan logout. Pada proses laporan, saya buat bagian drop down-nya, yaitu monitoring proses DO bahan ajar dan rekap bahan ajar. Di sini saya menambahkan pemanis biar nggak terlalu sepi gitu kan, berita terkini UT, media UT. Lalu di sini ada logo juga. Data ini kita mengambil datanya di dashboard HTML, yaitu mengambil data dari JavaScript app ini. JavaScript app. Lalu install CSS-nya biasa yang tadi. Nah, untuk proses dashboard ya. Untuk proses dashboard, saya akan kembali ke Soldo berarti dong. Login udah beres, dashboard, di mana ada terisi navigasi, informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, monitoring progress, rekap bahan ajar dan history, dan tampilkan greeting, berarti kan yang ini. Selamat pagi, Anda yang bisa kami bantu. Lalu dashboard, bagian dashboard menu untuk proses nomor input delivery.
Jadi ini nanti ke informasi tracking pengiriman berinput delivery. Datanya kita sudah disimpan di data.js delivery. Ini contohnya, data Rina Wulandari. Saya copy aja. Oke, sebelumnya dari data tracking saya berjudul tracking pengiriman bahan ajar, lalu placeholdernya masukkan nomor delivery order, TP-nya teks, input resi, nanti akan muncul hasil tracking. Ya oke, yang tadi di copy kita paste aja. Dan ini hasilnya. Status pengiriman, nomor DO, nama, status ekspedisi, tanggal kirim, kode paket. Dimana dikirim dari Jakarta, saat ini baru sampai Tangerang Selatan. Untuk data tracking ini saya pisah, tidak seperti login dan dashboard, dimana saya bikin JavaScript terpisah, yakni function check tracking. Saya akan ngambil data dari HTML, input resi dan hasil tracking. Oke, jika nomor delivery berhasil, jika nomor delivery kosong, lalu kita mengisi nomor delivery-nya, nomor delivery order wajib diisi. Jika tidak, saya isi itu ya. Lalu saya membuat const data tracking lagi, HTML misalnya. Jika saya mengisi lalu tidak ditemukan, maka akan muncul pop-up, lalu berhenti. Lalu pada proses perjalanan, data perjalanan yang terdapat dari data.js for each function item perjalanan HTML, di mana div class timeline item waktu keterangan, yakni yang ini, waktu dan keterangan. Ini waktu dan keterangannya. Lalu udah semua ya. Oke, kita tutup dulu. Lalu habis itu kita ke tombol cari. Nama mahasiswa, status pengiriman sesuai dengan kemampuan dan kreativitas teman, detail ekspedisi, tanggal kirim, dan jumlah paket pembayaran. Udah beres. Lalu informasi stok bahan ajar yang terdapat pada stok HTML menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data.js, variabel konstanta, dan data bahan ajar. Terdapat fitur menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM, yakni ini stok HTML, stok wrapper, informasi stok bahan ajar, dimana membuat boxnya yaitu kode lokasi, kode barang, nama barang, dan stok barang. One klik tambah bahan ajar, table container, stok table. Oke, kita langsung ke tracking, ke informasi bahan ajar. Nah, disinilah hasil dari HTML tadi. Dan ini lapisan-lapisan ini yang terbuat dari CSS untuk pemanis biar enak dipandang. Dan inilah data-data yang sudah diambil dari CSS. Data-data ini kita bisa menyimpan data semuanya. Untuk stok juga saya dipisah JavaScript-nya, dimana constable stock dokumen yang diambil dari double stock. Jika HTML kosong, data bahan ajarnya tolong tambahkan sama dengan nom kode lokasi, nama barang, dan stok. Dan jika saya ini berarti saya akan mengisi kode lokasi, kode barang, nama barang, dan stok barang. Lalu jika sudah berhasil, maka akan menampilkan kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barangnya, stoknya ada berapa, koper. Lalu jika data sudah berhasil, maka akan muncul pop-up data berhasil ditambahkan. Stok udah beres, data juga udah beres, tracking up.js, style CSS. Nah, inilah keseluruhannya. Untuk CSS bagian navbar yang seperti bagian dashboard, menu, drop down, info section juga, info box juga, new berita, dan wisuda itu yang dari dashboard juga. Nah, untuk bagian form yang terdapat pada
stock HTML. From box. Oke, udah semua form box, terus ini tabel, ada covernya juga, badge dan logout plus logout yang sudah saya bikin agak manis sedikit. Balik ke soal, informasi bahan ajar, kemudian bikin strukturnya. React dibuat seperti ini. Oke. Ya semua. Maka kita lihat dulu. Ini data semuanya udah beres. Jika saya ini semua file wajib diisi. Dan jika saya isi atau nama barang BC, nama barang stoknya ada 8, maka akan muncul data berhasil ditambahkan seperti tadi pada stock.js. Oke, kita close. Di sini terdapat laporan monitoring progress dan bahan ajar, rekapan ajar, dan histori transaksi. Tracking pengiriman udah beres, informasi bahan ajar kita ke beranda. Nah, di sini saya menambahkan logout yang dimana muncul pop up dimana apakah Anda yakin ingin keluar dari sistem, sita, lalu menambahkan logout hoppernya biar ada bayangan biru. Untuk ya logout nanti akan kembali ke proses login. Nah, di sini pada stok HTML juga ada kok. Saya membuat ID, logout pop-up apply. Karena semua web box, logout sistem, apakah Anda yakin ingin keluar dari sistem UT? Seperti ini. Lalu klik bata, ada klik ya logout. Dan jika saya klik nanti akan muncul terima kasih telah menggunakan sistem UT Universitas Terbuka. Ini kita logout aja ya. Akan delay 2 detik. Oke, proses selesai, udah beres. Kita kembali lagi. Oke, udah semua. Ya, baik. Saya Muhammad Ranstisna, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.